Nurhayati. Hadir Bu. Devina Dimasya. Fadil Al-Khairi. Febi Febrianti. Genta Nur Abdillah. Ilham Rizky Fernando. Irvinaya. Kaila Zafira. Yanu Azura. Kesya Putri. Maulana Rizkia. Melati Rahmani. Sania Kalila. Sultan Muhammad Kusnandi. Syafa Meilina. Sylvia Maura. Vanessa Agustin. Keisha Nuraini. Yangga Al-Khalifi. Yosua Alfredo. Zaki Nur Alif. Oke. Ternyata ada satu orang yang nggak masuk ya karena sakit. Kita berdoa semoga teman kita yang sakit bisa lekas sembuh. Nah, pembelajarannya akan ibu segera mulai, tapi sebelum itu boleh kita nyanyi dulu ya. Baik anak-anak, biar lebih semangat sebelum belajar kita nyanyi dulu lagu yang sudah ibu siapkan, Garuda Pancasila. Boleh berdiri dulu. Ibunya bekerja, ayahnya juga bekerja. Berarti ketika ayah dan ibunya bekerja, yang enggak tidak ada lagi yang mengawasi di rumah, gitu ya. Pertanyaan pertama nih, buat Melati mana? Oke. Melati, kamu kalau berada dalam kehidupannya yang enggak, apa yang kamu rasakan? Ya, kesepian, kenapa ya kesepian? Kurang kasih sayang gitu. Lanjutnya untuk Alvino. Alvino, kalau kamu hidup di kehidupannya yang enggak, bagaimana perasaan? Kesepian kan, kurang Kamu pengen diperhatiin orang tua gitu ya? Iya. Oke, tadi cerita tentang yang enggak. Sekarang beda lagi ceritanya tentang Putri. Putri juga sama, punya keluarga gitu. Putri punya kakak yang sudah kuliah 1, sementara Putri kelas 7. Ibunya tidak bekerja, ayahnya saja yang bekerja. Pertanyaan selanjutnya untuk Kesia. Kesia, kalau kamu jadi Putri, bagaimana perasaanmu? Senang karena ada ibunya di rumah. Sania ada nggak Sania? Sania sakit ya yang tadi. Selanjutnya untuk Devina. Devina, kalau kamu boleh milih, kamu pilih di kehidupan yang enggak atau di kehidupan Putri?
belajar apa sih saya ya? Dari bukan cerita tadi, apa sih kesimpulan yang saya bisa terima? Ada? Ya, apa? Kalau Putri punya teman gitu, kalau yang enggak. Jadi dalam hidup ini perlu apa nih? Oh, dalam hidup ini perlu seorang teman katanya. Kalau itu membuktikan bahwa manusia adalah bahwa kita perlu bersatu, iya. Kalau perlu bersatu berarti kita adalah manusia adalah makhluk. Oke, apa berarti? Makhluk sosial. Makhluk sosial apa sih artinya berarti? Ada yang membantu melatih makhluk sosial artinya apa? Membutuhkan orang lain. Berarti dari kehidupan yang enggak butuh orang lain gitu. Sosial adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Berarti kalau kita kaitkan dengan kehidupannya Putri dan Yangga, berarti kalau di rumah ketika pulang sekolah berarti Yangga membutuhkan orang tuanya gitu ya. Sementara kalau Putri sudah ada ibunya yang ada di rumah. Dalam sebuah keluarga pasti kalau punya keinginan setiap kakak, adik, ibu ataupun ayah kita punya perbedaan. Bisa kalian bisa cerita bagaimana di keluarganya bisa memutuskan sebuah perbedaan? Ada yang mau coba? Ya, ya, bagaimana caranya? Bisa cerita saya mau kemana, ibu mau kemana, akhirnya diputuskan kemana? Atau ada yang lain? Boleh. Nggak tahu, masih bingung coba, tapi gimana ceritanya? Ketika ada perbedaan dalam keluarga. Misalnya kalau kita mau liburan, ayah mau ke pantai, dan ibu mau ke hotel, kita harus melakukan vote. Kesepakatan gitu ya, mau pilihnya kemana gitu. Iya. Biasanya itu kamu mengadakan siapa yang setuju dengan ibu atau siapa yang setuju dengan ayah gitu. Iya. Sampai nanti ada kesepakatan bahwa kita ini ikut dengan suara terbanyak. Iya, tapi begitu ya. Oke anak-anak, tadi kita udah cerita tentang Putri dan Yangga. Jika dikaitkan dengan materi, adakah yang bisa mengambil sebuah kesimpulan? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada bisa? Dimas? Apa coba? Oke, untuk mencapai kesepakatan, kata Dimas perlu ada musyawarah. Berarti sesuai dengan ceritanya Davi tadi ya. Kalau dia mau liburan, dia harus sepakat untuk pergi ke suatu tempat dilakukan secara musyawarah. Jadi ada sebuah pertanyaan, perlukah sebuah negara memiliki undang-undang? Ada yang mau coba menjawab? Oke, biar apa? Perlukah sebuah negara memiliki undang-undang? Kenapa perlu? Menurut Rapa, negara yang nggak punya hukum, dia bebas tanpa peraturan. Ada lagi yang mau coba? Perlukah sebuah negara memiliki undang-undang? Yes. Kenapa perlu? Dan masyarakat Indonesia terbuka. Oke, katanya agar masyarakat lebih teratur gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ya? Kenapa nah? Perlukah sebuah negara memiliki undang-undang? Perlu. Kenapa perlu? Oke, katanya agar negara berjalan secara aman dan tertib. Dari tiga jawabannya yang sudah diungkapkan oleh teman-teman, kita bisa tahu ya bahwa sebuah peraturan itu penting. Tidak hanya di lingkungan keluarga, sekolah, sebuah negara pun penting memiliki sebuah peraturan. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini serta bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini serta bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan. Oke, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Capaian pembelajaran
dilakukan secara demokratis. Bagaimana langkah pembelajarannya dan 5 langkah yang akan kalian lakukan? Yang pertama, kalian akan Ibu arahkan kepada suatu masalah. Masalahnya terdapat di mana? Ibu sudah membuat sebuah komik. Seperti itu. Nah, di komik ini ada sebuah cerita. Dalam cerita itu terdapat sebuah masalah. Yang kedua, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan belajar dengan kelompok kalian. Yang ketiga, kalian akan mencari materi atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang sudah ada di dalam komik. Kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas hasil temuan yang sudah kalian dapatkan. Yang kelima, ketika ada yang menyajikan penemuannya gitu, kalian boleh bertanya kepada kelompok yang sedang menyajikan. Itu saja untuk langkah pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan membagi kelompok kalian. Ibu akan membagi kelompoknya menggunakan aplikasi namanya Rapor Tools. Baik, Ibu bagi dulu ya. Oke, baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompoknya ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Rapor Tools. Ibu sudah menuliskan nama kalian. Ibu akan membagi kalian berdasarkan jumlah tim. Timnya akan dibuat 5 kelompok. Oke. Ibu langsung bagi ya. 1, 2, 3. Iya, sudah terbentuk kelompoknya. Baik anak-anak, kelompoknya sudah terbentuk ya. Kelompok 1 ada Fadil, Kesia, Ciara, Alvino, Bianca, Safa, Nadifa, dan Vanessa. Kelompok 2 ada Genta, Reina, Maulana, Muhammad Rafa, Yosua, Sania, Cantika, dan Davi. Kelompok 3 ada Abdul, ada Devina, ada Aditya, ada Kaila, ada Ilvinaya, ada Irfan, ada Keisha, ada Pepi. Kelompok 4 Permata, Salsabila, Yangga, Zaki, Melati, Radit, Naila, dan Rafa. Kelompok 5 ada Novelino, Ilham, Sultan, Silva, Dimasya, Ayunda, dan Kianu. Sebelum kalian duduk dengan kelompoknya, Ibu mau mengetahui kompetensi awal yang kalian miliki. Ibu akan membagikan link, kalian bisa menjawabnya menggunakan aplikasi Padlet. Ibu akan bagikan linknya di grup WhatsApp. Oke? Oke anak-anak, untuk mengetahui kompetensi awal, Ibu sudah membagikan linknya di grup WhatsApp kalian. Silakan kalian buka dan langsung kalian tuliskan pemahaman kalian
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompok kami. Mengapa nilai musyawarah dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Sangat penting untuk melakukan rasa kebersamaan, dapat menyatukan perbedaan pendapat, dapat menangani semua masalah dan berbagai selain Kedua, mengapa dalam mengambil kesempatan perlu adanya musyawarah? Karena melalui musyawarah dapat menyatukan ide pikiran setiap orang dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah sehingga tercipta keputusan bersama. Nomor 3, jika dikaitkan dengan penyelenggaraan negara, apakah pemerintah telah melakukannya? Ya, penyelenggaraan negara sudah dilakukan, di mana presiden dan wakil sudah dipilih secara langsung dan kekuasaan eksekutif telah dipilih melalui pemilu. Nomor 4, apa solusi yang kamu berikan agar musyawarah dapat berkembang di lingkungan sekolah dan di rumah? Agar musyawarah dapat berkembang di lingkungan sekitar adalah dengan saling menghormati atau menghargai setiap pendapat orang lain. Ada yang ingin bertanya? Oke, ternyata yang orangnya kelompok 3. Apa kelompok 3 pertanyaannya? Apakah pemilu bagian dari musyawarah? Apakah pemilu merupakan contoh dari musyawarah? Ya, pemilu adalah bagian dari musyawarah. Oke, ternyata pemilu itu bagian dari musyawarah, contoh musyawarah gitu ya. Tapi mari kita evaluasi penampilan kelompok 1. Apakah tadi kelompok 1 sudah memperkenalkan dirinya? Iya, memperkenalkan dirinya dulu ya. Iya, baik. Dimulai dari yang sebelah kiri. Ya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alfredo. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky. Oke, bisa ditutup kelompok 1 presentasinya. Yap. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan, tapi jangan ditekan masnya karena kami sini presentasi bukan inisiasi yang sedang dibikin. Terima kasih. Itu dia satu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dimasya.
sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas untuk kelompok sekarang. Baik anak-anak, terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang luar biasa. Ibu apresiasi hasil kerja kalian. Kalian bisa menyelesaikan LKPD dengan baik dan bisa memberitahukan kepada teman yang lain hasil kerja kalian. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita akan membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ibu sudah membagikan link untuk refleksinya di grup WhatsApp kalian. Kalian bisa membuka sekarang dan bisa mengetikkan jawabannya. Segera ya. menimbulkan keadilan. Apakah itu sudah berjalan di negara kita? Sudah. Contohnya ketika melakukan pemilihan umum. Di sekolah apakah kita sudah melakukan? Sudah. Ketika memilih ketua kelas atau memilih ketua OSIS. Di rumah tercipta musyawarah? Iya. Ketika kita adik, ayah dan ibu punya perbedaan pendapat. Biasanya kita harus sepakat dulu untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ada tugas yang akan harus kalian lakukan dan akan ibu periksa di minggu depan. Tugasnya akan ibu bagikan melalui link WhatsApp grup PPKN. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Makan ikan pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.